Film diawali dengan menampilkan seorang pria tua bernama Eric yang hendak meruntuhkan lumbungnya menggunakan sebuah traktor. Namun baru saja dinyalakan, mesin traktor Eric mendadak padam dan tak lagi dapat menyala. Saat diperiksa, Eric mendapati kabel starter yang tiba-tiba sudah putus. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tampaknya tekad Eric sudah bulat untuk meruntuhkan lumbung tersebut. Karena itu ia masuk dan menuangkan minyak ke seluruh lantai lumbung ketika sebuah kereta bayi bergerak mendekat dengan sendirinya. Penasaran, Eric pun membuka kain yang ternyata menutupi sebuah jebakan beruang yang hampir saja merenggut lengannya. Marah akan hal ini, Eric segera menyalakan korek, namun bersamaan dengan itu ia melihat sesuatu yang menakutkan sehingga bergegas naik ke lantai 2. Malang tanpa diduga, Eric yang terlempar dari lantai 2 setelah diterjang oleh ban mobil berapi tadi akhirnya terbakar habis. 1 tahun kemudian, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah bernama Bill, ibu bernama Carol, serta 2 anak mereka yang bernama Nora dan Lucas sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota kecil di Norwegia. Hanya saja Carol adalah ibu tiri dari Nora dan Lucas. Di tengah perjalanan, mereka melihat marka jalan bergambar rusa besar. Lantaran di Amerika tidak pernah menemukan marka jalan seperti itu, maka mereka memutuskan berhenti untuk mengambil foto, di mana pada waktu yang sama seekor rusa muncul di belakang mereka. Takjub dengan hewan liar yang berani menampakkan diri di jalan, mendorong Bill untuk mendekatinya. Tetapi sebelum dapat melangkah lebih dekat, Bill menyadari induk sang rusa juga ada di sana. Alhasil, Bill segera memerintahkan keluarganya kembali ke dalam mobil. Beruntung suara sirene yang mendekat berhasil mengusir rusa tersebut. Seorang serif bernama Liv kemudian menghampiri mereka. Begitu mengetahui Bill sekeluarga berasal dari Amerika, Liv menjelaskan bahwa di Norwegia mereka tidak boleh bermain-main dengan alam karena alam akan menyerang mereka. Setelah diizinkan pergi, Bill sekeluarga pun melanjutkan perjalanan. Selang beberapa waktu mereka sampai di sebuah rumah peternakan yang cukup besar di daerah terpencil. Di sini terungkap, Bill dan keluarganya akan menetap di rumah tersebut. Jadi, rumah itu adalah warisan dari paman Bill yang bernama Eric, yaitu pria tua yang muncul di awal film. Di antara mereka, hanya Nora yang terlihat tidak antusias karena kepindahan ini mengakibatkan dia terpisah dari teman-temannya. Selesai memeriksa kondisi rumah, mereka lantas memasuki lumbung. Bill dan Carol sangat bersemangat karena mereka berencana mengubah lumbung itu menjadi sebuah penginapan. Ketika orang tuanya pergi, Lucas memutuskan tetap menjelajahi lumbung tersebut. Di situ dia menemukan kereta bayi berisi perangkap beruang. Tampaknya kereta bayi ini tidak berpindah dari tempatnya sejak insiden yang merenggut hidup Eric setahun silam, menyiratkan kalau tempat itu tidak pernah disentuh sama sekali. Sejurus kemudian, Lucas dikejutkan oleh benda yang bergerak, membuatnya takut dan segera kembali ke rumah guna memberitahu orang tuanya tentang sesuatu yang ada di lumbung mereka. Sayang, orang tua Lucas tidak menanggapinya dengan serius karena menganggap itu hanya suara kayu bangunan yang sudah tua. Malam hari, Bill mengajak keluarganya untuk menunggu cahaya utara yang konon akan muncul setiap malam musim dingin di Norwegia. Namun niat Bill untuk membuat keluarganya terpukau dengan tempat baru mereka sia-sia. Karena setelah cukup lama menunggu, cahaya yang dimaksud tak kunjung muncul. Cold. Can we go inside? Tengah malam, Lucas yang sedang memandangi gudang tua mereka dibuat terkejut dengan penampakan sepasang mata bercahaya yang berkedip di pintu gudang sehingga memutuskan segera tidur. Keesokan hari, keluarga ini pergi ke kota terdekat. Selagi ayah, ibu, dan kakaknya memasuki sebuah kafe untuk mencoba bergaul dengan penduduk setempat, Lucas malah terpaku menatap patung manusia berjanggut yang mirip dengan Santa Claus, tetapi bertubuh kecil. Tak berselang lama, Lucas dikejutkan oleh kedatangan seorang pria bernama Thor Age yang memberitahu kalau itu adalah patung peri lumbung. Setelah mengetahui Lucas adalah orang Amerika, Thor Age menjelaskan bahwa peri lumbung benar-benar ada. Peri lumbung membenci perubahan di peternakan dan tidak menyukai cahaya buatan yang terang serta suara berisik. Sayang pembicaraan mereka terhenti ketika Carol datang memanggil Lucas. Anehnya,
Torage sempat terdiam mendengar Carol yang mengatakan kalau keluarganya baru saja pindah ke rumah pertanian milik mendiang Eric. Hanya saja Torage tidak menjelaskan apa-apa. Malam hari, Lucas yang merasa penasaran dengan kisah dari Torage tadi memutuskan untuk memasuki lumbung. Di sana lagi-lagi Lucas melihat benda bergerak dengan sendirinya, membuat dia semakin penasaran. Mengingat perkataan Torage perihal peri lumbung yang tidak menyukai cahaya buatan yang terang, Lucas segera mematikan senternya. Benar saja, tak lama setelah itu sesosok makhluk kecil yang disebut peri lumbung pun menampakkan dirinya ke hadapan Lucas. Di sini, Lucas mencoba bersikap ramah dengan memberi sepotong kue yang ternyata disukai oleh sang peri. Lucas juga mencoba berkomunikasi dengan memegang dadanya sendiri, seraya berjanji mereka akan membuatnya tetap aman. Di pagi hari, Bill dan Carol berencana untuk mengadakan pesta di lumbung dan mengundang tetangga mereka demi mengakrabkan diri. Kemudian saat hendak membersihkan salju di jalur mobilnya, Bill dibuat heran mendapati jalur yang sudah bersih. Jadi berpendapat hal tersebut dilakukan oleh layanan publik yang ada di Norwegia. Hanya saja Lucas tahu hal itu dilakukan oleh peri lumbung yang membalas sikap baiknya semalam. Siang hari di kamarnya, Lucas didatangi oleh peri lumbung yang kembali meminta makanan. Lucas juga berterima kasih karena sang peri telah membersihkan salju di halaman rumah mereka. Namun manakala Carol memasuki kamar, dalam sekejap peri lumbung tadi menghilang. Suatu malam Bill berusaha membelah kayu bakar, tetapi dikarenakan tidak pernah melakukan itu, Bill tampak sangat kesulitan. Tanpa ia sadari, peri lumbung sedang memperhatikannya. Lalu seperti biasa, Lucas secara rutin meletakkan kue di lumbung untuk makanan sang peri. Alhasil di pagi hari, Bill sekali lagi dibuat heran mendapati tempat penyimpanan kayu bakarnya sudah penuh. Pada malam harinya, Bill membuat dekorasi dan menyalakan lampu di halaman yang sontak membuat peri lumbung terganggu. Menyadari hal itu, Lucas berusaha menjelaskan bahwa peri lumbung membenci cahaya terang. Sayang mereka tidak percaya dan malah menyalakan musik dengan keras. Akibat pendapatnya tidak dihargai, Lucas terpaksa menempelkan 3 aturan peri lumbung di pintu lemari es, yaitu tidak ada cahaya terang, tidak ada perubahan, dan tidak ada kebisingan. Di pagi hari, mereka begitu terkejut mendapati dekorasi yang dibuat semalam telah hancur. Oleh sebab itu mereka segera memanggil Sheriff Liv. Sebagai warga lokal, Liv menduga hal ini dilakukan oleh anak-anak muda, jadi berjanji untuk memeriksa anak-anak muda di kota. Honey, that means do nothing. No. Di hari yang sama, Bill dan Carol mulai menyiapkan lumbung untuk keperluan pesta malam itu. Tanpa mereka ketahui, peri lumbung sedang mendorong sebuah tong di lantai 2. Dan tak lama setelah itu, beruntung tong yang menimpa Bill tidak membuatnya cedera. Saat mereka pergi, Lucas yang melihat sang peri di lantai 2 bertanya mengapa ia melakukan hal yang hampir membunuh ayahnya. Tetapi peri ini tidak memberikan respon apa-apa. Malam itu, Nora dibuat terkejut melihat bayangan peri lumbung berdiri di belakangnya. Namun begitu ia menoleh, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya saja, Nora mulai menyadari kalau yang dikatakan oleh Lucas adalah benar. Kemudian di lumbung, para tetangga sudah berkumpul untuk makan malam. Awalnya suasana terlihat kaku, tetapi setelah minuman favorit dibagikan, pesta itu pun berubah menjadi sangat meriah. Sementara di bagian bawah lumbung, sang peri memperhatikan mereka dengan sangat marah. Di tengah pesta, Bill meminta seorang tetangga bernama Raymond menjadi Santa Claus di malam Natal untuk memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Sedangkan di sudut lain, Carol menemukan Nora yang asik menenggak minuman keras, jadi mengingatkan kalau ia belum cukup umur. Sayang Nora yang sudah sangat mabuk ini akhirnya muntah, tepat mengenai wajah peri lumbung yang semakin marah. Lucas yang tak lagi tahan dengan kebisingan itu akhirnya mematikan musik dan menyatakan pesta telah usai. Setelah pesta, Carol menghukum Nora dengan menyita ponselnya. Sementara Lucas ditemui oleh Torage yang mengatakan kalau peri lumbung hanyalah sebuah dongeng. Namun Lucas menegaskan peri lumbung benar-benar ada dan kini sedang marah. Meski menganggap Lucas hanya berhalusinasi,
Torage yang tidak ingin merusak mimpi seorang bocah memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk berdamai dengan peri lumbung adalah memberinya semangkuk bubur nasi di malam Natal. Tengah malam, Lucas dan keluarganya terbangun oleh suara gaduh dari lantai bawah. Karena itu Bill memutuskan turun memeriksa hanya untuk mendapati perabotan rumah tangga yang terlempar berhamburan di lantai. Saat mencoba mencari orang yang melakukannya, Bill menemukan sebuah topi di depan pintu basement ketika secara mengejutkan peri lumbung mendorongnya hingga terjungkal ke dalam basement. Mendengar jeritan suaminya, Carol pun memutuskan turun dengan bermodal sebuah benda untuk dijadikan senjata. Namun, ia tidak menyadari peri lumbung yang mengendap-endap di belakangnya. Tapi sebelum sang peri melakukan serangan, bersamaan dengan itu pula Lucas menyalakan lampu, menyebabkan peri tersebut menghilang dalam sekejap. Setelah kejadian ini, Liv kembali dipanggil ke rumah mereka. Tetapi Liv menganggapnya sebagai tindakan dari seekor rubah yang datang mencari sisa makanan pesta. Pernyataan yang lagi-lagi membuat pasangan suami istri ini kecewa. Saat hendak tidur, Bill akhirnya menceritakan kepada Carol bagaimana sang paman mati terbakar setelah mencoba membakar lumbung. Dan itulah mengapa orang-orang beranggapan lumbung mereka berhantu. Pengungkapan ini membuat Carol berpikir kalau kejadian-kejadian yang mereka alami terkait dengan peristiwa itu. Hanya saja menurut Bill, kematian sang paman merupakan suatu kecelakaan. Hari berikutnya, tepatnya di hari Natal, Lucas mulai menyiapkan bubur nasi sesuai saran dari Torage. Dan setelah selesai, bubur tersebut ia simpan di dalam lemari es. Lantas pada malam harinya, Bill menyajikan makanan tradisional Norwegia bernama lutefisk, terbuat dari ikan yang disimpan berhari-hari dalam larutan alkali. Namun rupanya, tak ada satupun dari mereka yang sanggup memakannya. Carol, yang bahkan sudah tidak tahan dengan kondisi mereka, akhirnya marah dan memaki-maki visi bahagia Bill yang memindahkan mereka ke sana. Akibat makan malam gagal itu, Bill yang sangat kelaparan memakan bubur nasi buatan Lucas sampai habis. Hal ini membuat Lucas marah dan menjelaskan kalau bubur tersebut ia siapkan untuk berdamai dengan peri lumbung. Alhasil, Bill yang tidak ingin menambah kekecewaan putranya menyarankan agar Lucas memberikan lutefisk kepada sang peri. Tanpa ada pilihan, Lucas terpaksa meninggalkan sepiring makanan tradisional itu di lumbung. Selang beberapa saat, sang peri muncul dan mulai mencicipinya. Namun, makanan buatan Bill yang sangat aneh itu justru membuat sang peri semakin marah. Ia kemudian mengambil palu godam dan berniat menghabisi keluarga Lucas ketika Raymond yang menyamar menjadi Santa Claus datang. Saat itu, Raymond tidak sengaja melihat sang peri. Mengira dia adalah Lucas, Raymond mencoba memanggil dan menghampirinya. Lalu di balik tembok, Raymond menyadari kalau itu bukanlah Lucas. Naas, sebelum Raymond dapat bereaksi, sang peri terlebih dahulu memukul tembok yang menjatuhkan es tajam tepat ke wajahnya. Di dalam rumah, Bill yang menyadari Raymond tak kunjung datang, memutuskan keluar dan menemukan kereta seluncur Santa Claus tergeletak di depan rumah, di mana terdengar pula suara dari lumbung. Karena itu ia mendatangi asal suara hanya untuk melihat Raymond yang tergantung di atap lumbung. Ketakutan, Bill pun segera mengajak keluarganya pergi tanpa memberi penjelasan apa-apa. Malang mesin mobil tak dapat menyala ketika secara mengejutkan sang peri muncul di atas kap mobil dan mulai memukul kaca. Dalam kepanikan, Carol menarik tuas penyemprot air yang berhasil menjatuhkan peri tersebut, sehingga dengan cepat Lucas meminta ayahnya menyalakan lampu mobil, menyebabkan peri itu pingsan terkena cahaya. Saat didekati, peri ini pun siuman dan berteriak sangat keras. Tak lama kemudian, sekelompok peri bermunculan keluar dari dalam lumbung, memaksa mereka segera kembali ke rumah. Tetapi, peri-peri ini juga menerobos masuk melalui jendela, sehingga kekacauan pun terjadi. Bill dan keluarganya berhasil mengalahkan sebagian besar peri yang menyerang. Hanya saja peri yang tersisa masih berusaha menyerang
memaksa mereka berlindung dalam sebuah ruangan. Namun, para peri dapat menerobos masuk dan melukai Carol. Beruntung cahaya lampu dari motor salju milik Sheriff Liv mengusir peri-peri tersebut. Kedatangan Liv tentu saja membuat mereka sangat senang, jadi segera menjelaskan apa yang baru saja dia alami dan memintanya memanggil bantuan. Tatkala Liv mengatakan bahwa peri lumbung hanyalah sebuah dongeng, bersamaan dengan itu pula motor saljunya menyala, di mana ternyata sesosok peri sedang mengendarainya. Dengan masih berpikir positif, Liv mencoba menghentikan peri itu. Naas, ia justru diterjang dan tercabik-cabik di bawah motor saljunya. Tetapi, hal ini juga mengakibatkan sang peri kehilangan kendali dan menghantam lumbung. Melihat itu, Bill meminta keluarganya kembali masuk ke dalam rumah. Di lumbung, peri tadi menemukan senjata Liv yang terlempar dari motor salju. Karena tidak mengerti, ia pun mengarahkan senjata ke temannya dan menarik pelatu. Semakin heran melihat temannya terpental, senjata itu dia arahkan juga ke wajahnya hingga akhirnya meletus. Di lantai atas rumah, Carol yang hendak meminta bantuan mendapati baterai ponselnya habis, sementara ponsel milik Bill masih dicas di lantai bawah, sedangkan ponsel Nora telah mereka sita. Pada waktu yang sama, para peri yang menguasai lantai bawah tidak sengaja menemukan beberapa botol minuman, jadi mulai mengadakan pesta. Setelah cukup banyak menenggak minuman, salah satu peri yang mabuk secara sengaja merusak sekring, menyebabkan listrik menjadi padam. Kesempatan tersebut Bill dan Lucas gunakan untuk keluar mencari bantuan, sementara Carol dan Nora menunggu di rumah. Setelah meloncat dari jendela, ayah dan anak ini mengendap-endap mengambil kereta seluncur milik Raymond. Sayang, dua peri yang ada di luar memergoki mereka. Mereka awalnya mengira telah berhasil lolos, namun rupanya kedua peri itu masih mengejar dengan kereta seluncur sembari melemparkan mata gergaji. Hey, these things are pretty fun. Di tengah semua itu, Lucas melihat seekor rusa berdiri di persimpangan jalan, jadi meminta sang ayah untuk berhenti. Kedua peri yang tidak menyadarinya terus melaju hingga berhenti di persimpangan jalan, tepat ketika sebuah truk yang melintas menghantam keduanya. Tidak jauh dari situ, Bill dan Lucas melihat sebuah rumah, jadi memutuskan pergi ke sana untuk mencari bantuan. Carol dan Nora yang tidak ingin tinggal diam, juga menyiapkan bom molotov menggunakan minuman keras tradisional yang Nora sembunyikan. Tak lama kemudian, mereka melihat sejumlah peri yang mencoba naik menggunakan tangga. Karena itu mereka bergegas mendorong tangga tersebut, lalu melemparkan sebuah bom molotov. Awalnya bom itu tidak meledak, tetapi sejurus kemudian. Melihat bom yang berhasil meledak, keduanya pun segera melemparkan bom molotov yang tersisa guna mengusir peri-peri tersebut. Setelah para peri melarikan diri, Carol dan Nora yang sebelumnya tidak bisa akur akhirnya berdamai. Tak berselang lama, sesosok peri muncul dari cerobong asap. Oleh sebab itu, Carol memerintahkan Nora pergi, sementara dia berusaha menahan sang peri. Sayang, dua peri berhasil menerobos masuk dan menyerang Carol. Nora yang mencoba kabur terlihat oleh sesosok peri yang langsung memanggil temannya untuk mengejar Nora. Dalam pelarian, langkah Nora terhenti manakala banyak pasang mata bercahaya memandangnya dari balik pepohonan. Dan sebelum sempat melarikan diri, Nora terlebih dahulu ditarik ke dalam hutan. Di rumah, setelah bertarung sengit, Carol akhirnya dapat menghabisi kedua peri yang menyerangnya. Ia kemudian turun ke lantai bawah dan secara perlahan melewati peri-peri yang tertidur untuk mengambil ponsel Bill. Di tempat berbeda, Bill dan Lucas memasuki rumah yang rupanya milik Thorage. Saat mereka berusaha menjelaskan semuanya, Thorage mendapat panggilan telepon yang berasal dari nomor Bill, di mana yang menghubungi adalah Carol. Ketika Carol memberitahu kalau Nora hilang, tanpa ia sadari satu peri mendekat dan langsung menangkapnya. Mendengar jeritan Carol dari ponsel, Thorage meminta mereka menghubungi Sheriff, tetapi mereka memberitahu bahwa Sheriff sudah dihabisi oleh peri. Menyadari Thorage skeptis dengan penjelasan mereka,
Bill memintanya untuk mengantar mereka pulang. Sampai di halaman rumah, Torage yang melihat dua peri berjalan ke lumbung akhirnya percaya. Lantas, mereka mengikuti kedua peri yang memasuki lubang rahasia di dalam lumbung. Lubang ini rupanya mengarah ke rumah para peri yang berada di dalam hutan. Di sana, mereka menemukan Carol dan Nora yang diikat pada sebuah tiang. Saat mereka berusaha melepaskan keduanya, pemimpin peri yang memegang senjata Liv muncul di atas atap sebuah rumah. Percaya kalau mereka masih bisa berdamai, Torage mencoba bernegosiasi. Malang sang peri malah menembaknya. Mendengar suara tembakan, peri-peri lain pun bermunculan. Dalam kondisi terkepung, Bill berusaha melepaskan ikatan Carol dan Nora. Namun, menyadari hal itu tidak akan sempat dilakukan, maka Lucas memohon kepada peri lumbungnya untuk membantu mereka. Untungnya peri ini berubah pikiran dan bergegas memotong tali yang mengikat Carol dan Nora, lalu mengajak mereka pergi. Sementara itu, Torage yang hanya tertembak di bahu akhirnya siuman dan kembali mencoba berbicara dengan dua peri yang ada di hadapannya. Peri lumbung Lucas terus mengarahkan mereka hingga berhasil kembali ke lumbung. Hanya saja di sana peri-peri lain sudah menghadang, diikuti dengan kedatangan para peri yang mengejar tadi. Karena itu peri lumbung Lucas mencoba membujuk teman-temannya untuk membiarkan keluarga Lucas hidup. Sayang sepertinya usaha itu gagal karena pemimpin peri justru mengarahkan senjatanya ke peri lumbung Lucas. Untungnya senjata itu sudah kosong, memberi mereka kesempatan untuk naik ke lantai 2. Dari lantai 2, Nora yang melihat tumpahan minyak di lantai mendapatkan ide untuk mengalahkan peri-peri tersebut. Selagi Nora melipat kertas untuk dijadikan pesawat mainan, Carol meminta yang lain melompat keluar dari jendela. Setelah pesawat kertasnya siap, Nora pun membakar dan menerbangkannya. Ketika pesawat itu jatuh tepat di atas genangan minyak, Carol dan Nora segera melompat keluar sebelum lumbung tersebut meledak. Selang beberapa saat, Torage diantarkan oleh dua peri. Dengan terbakarnya lumbung itu, maka kini peri lumbung Lucas tak lagi memiliki rumah. Alhasil, mereka membawanya ke tempat boneka peri milik Torage yang kebetulan dibuat lengkap dengan rumahnya. Saat itu, cahaya utara yang dinantikan pun muncul, membuat mereka sangat bahagia. Lalu pada akhir film, Lucas dan peri lumbungnya saling memberikan salam perpisahan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.